Saya masih nyambung nggak ini? Masih, silakan. Oke, sebenarnya kalau dalam konteks penyederhanaan kurikulum itu semuanya kan Pak. Jadi tidak satu-satu aja. Jadi bukan SD. Nah, memang penyederhanaan, kurikulum dulu. Penyederhanaan kurikulum itu di semuanya. Lalu kemudian guru-guru dan sekolah memiliki opsi nyamannya yang mana. Kalau merasa tidak nyaman dengan kurikulum yang disederhanakan, masih boleh kok pakai kurikulum yang sebelumnya gitu ya. Itu pilihan. Tapi kalau merasa kemudian ingin melakukan penyederhanaan tapi nggak bisa melakukan secara mandiri karena ada sekolah yang sudah menyederhanakan mandiri, yang itu juga tidak masalah. Ya udah, ini kita berikan sebuah panduan yang sudah disederhanakan, tinggal diikuti saja dan itu aman. Artinya aman, kompetensi yang dibutuhkan untuk naik ke jenjang berikutnya, capaian pembelajarannya yang diinginkan itu tercapai gitu dan bisa nyambung ke jenjang berikutnya. Jadi itu sudah dibuat secara resmi dan mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang guru yang kurang yakin atau takut gitu. Ada kurang yakin, ada takut. Kalau kurang yakin nggak pede. Kalau takut nanti dibuat yang sederhana, datang mungkin dari pengawasnya yang melakukan assessment, lalu dibilang nggak satu visi, jadi nanti disalahin dan takut seperti itu juga. Jadi sehingga ini jadi official dan bisa jadi pegangan. Nah, sekarang SD dibikinin modul. Memang kita untuk SD dan PAUD kita memang membuatkan modul. Artinya modul-modul ini bisa membantu guru-guru karena memang yang paling sulit itu dalam masa pandemi ini, yang paling berdampak ya, itu sebenarnya adalah sekolah dasar dan PAUD apalagi. Mereka dalam konteks belajar belum bisa meregulasi diri sendiri. Jadi sehingga untuk walaupun sudah sudah mungkin situasinya sudah zona hijau gitu, tapi kita dengan protokol kesehatan, mereka datang ke sekolah PAUD dan SD yang terutama kelas bawah, nggak bisa kan itu kita betul-betul yakin bisa menjaga jarak, mereka nggak lari-larian gitu atau pastilah banyak sekali lah yang itu. Jadi sehingga banyak sekali dampak yang kita lihat di sini di jenjang PAUD dan sekolah dasar terutama di kelas bawah. Nah, karena itu kita buat sebuah modul yang kemudian bisa digunakan oleh guru dengan lebih pede bahwa ini oke dan ini bisa dilakukan gitu. Kalau kita lihat dari survei-survei kita, jenjang SMP, SMA dan SMK itu lebih banyak menggunakan aplikasi online dan kemudian banyak yang mengeluhkan tentang masalah internet tuh di jenjang itu tuh, jenjang SMP, SMA, SMK. Penggunaan kelas online lebih banyak, aplikasi online lebih banyak, dan keluhan terhadap internet juga lebih banyak. Kalau SD itu masih pilihannya juga ada belajar melalui TVRI, itu lebih populer di SD dibandingkan di jenjang lain. Nah, karena itu kita melihat bahwa memang di SD ini atau di PAUD itu juga perlu mendapat bantuan karena secara kondisi yang equal sekarang mereka tuh agak timpang dibanding yang lain karena murid-muridnya sangat belum bisa meregulasi diri sendiri untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi concern itu menyebabkan kita fokus ke pendidikan dasar. Nah, buat SMK sebenarnya bisa kok, artinya guru-guru mungkin bisa membuat secara kolaborasi tadi KIKD yang sudah disederhanakan, kenapa enggak itu kemudian dibuat sebuah modul-modul yang dikembangkan secara mandiri oleh sekolah gitu, tapi ada patokannya tadi yang sudah disederhanakan. Kalau masih belum yakin ya nggak apa-apa pakai 2013 yang lengkap Pak, tapi ya mungkin nanti jatuhnya Bapak terlalu cepat intensif banget gitu ke murid-muridnya. Jadi yang kita khawatirkan dengan dibuat lebih sederhana itu kan lebih bisa untuk simplifikasi banyak hal. Jadi tidak perlu murid mengerjakan semua tugas dari semua aspek di kurikulum yang sebelumnya gitu. Jadi salah satu yang kita feedback yang kita dapatkan adalah kurangnya pembelajaran interaktif selama PJJ. Murid-murid lebih banyak tugasnya mengerjakan soal-soal aja dari guru-gurunya gitu kan. Nah, sekarang dengan yang lebih disederhanakan diharapkan ada ruang untuk bisa lebih mendalam, lebih kemudian mengeksplorasi kegiatan yang sifatnya interaktif, apakah kegiatan kelompok atau project based atau yang lain sebagainya, itu lebih banyak ruang. Khusus tentang praktek, kalau saya tidak salah nih Pak ya, praktek dalam konteks SMK ini bisa difasilitasi asal memenuhi protokol kesehatan. Kalau saya nggak salah ini dibolehkan, tapi harus ada aturan-aturan yang dipatuhi, terutama protokol kesehatan.
Ini tentunya di Direktorat Jenderal SMK akan lebih vokasi akan lebih clear tentang ini. Tapi dari saya, menurut saya ini yang juga difasilitasi karena memang ada beberapa kompetensi, terutama dalam konteks vokasi itu yang tidak bisa tidak ya harus kemudian dilakukan di lab gitu ya atau praktek yang langsung gitu, tidak bisa hanya dengan membahas secara online saja atau dari jarak jauh saja. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bu Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Nanti kalau balikan ke Bu Dini banyak pertanyaan lain, tapi sebelumnya kita coba sapa rekan-rekan yang ada dari luar negeri nih. Ada Mas Fahmi, beliau sekarang senior manager di BMW di Cina, beliau alumni Jerman. Silakan Mas Fahmi kalau ingin memberikan pertanyaan atau komentar, silakan Mas. Silakan Mas Fahmi. Oh, terima kasih Pak. Halo Mas Wawan. Silakan, dengaran. Silakan. Ya. Oh, terima kasih waktunya Mas Wawan. Aduh, lumayan kaget juga disuruh bertanya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dirjen. Salam kenal, nama saya Fahmi, Rijanul Amrullah. Saya sekarang sedang di Beijing. Ya, seperti yang tadi Mas Wawan sampaikan, kebetulan saya lulusan Jerman. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang mau saya tanyakan mengenai keadaan sekarang ini belajar melalui online. Kalau boleh sedikit komentar mengenai belajar mengenai online, pertanyaan saya, apakah sudah ada guideline atau tadi mungkin disebut dengan modul-modul itu tadi? Karena yang saya lihat mungkin sekarang proses belajar mengajarkan sudah tidak seperti biasa lagi ya, dalam artian guru ada di depan, murid-murid melihat gurunya secara langsung, bisa berinteraksi dengan langsung. Tapi kalau yang mau saya tanyakan di sini, apakah guideline atau modul tadi dibikin dengan nuansa atau dengan basic filosofi bahwasanya guru di depan dan murid-murid mendengar secara langsung, karena itu kan beda ya, knowledge transfernya atau know-how transfernya, information transfernya cepat. Tapi kalau misalnya lewat sistem online kan semuanya berbeda, karena tidak ada interaksi secara langsung, mungkin yang lebih bisa dikuatkan itu kan bagaimana bisa membentuk pola pikir itu murid menjadi pola pikir lebih ilmiah, bukan cuma ngerjain soal, tapi yang terpenting kan pola pikir ilmiah yang terstruktur itu kan bisa terbentuk. Apakah sudah menuju ke arah situ atau modul-modul itu tadi hanya berbasiskan knowledge transfer itu tadi dengan cuma pengerjaan soal, tapi membentuk pola pikir menjadi lebih terstruktur dan menjadi lebih ilmiah kan juga penting ya, dengan cara memberikan tugas-tugas yang lebih membutuhkan eksplorasi terhadap alam dan lain sebagainya. Ya, silakan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih Mas Wawan, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Mas Fahmi. Silakan Pak. Terima kasih. Pak Fahmi, harusnya saya mungkin nanya nih, di Cina ngapain ya di sana? Harusnya ngasih info juga dong, jangan nanya doang. Oh iya. Ya, kalau di Cina tadi, sekarang kalau ini Mas Fahmi ternyata di Cina. Harusnya ini betul. Apa yang dilakukan oleh di sana gitu ya. Mungkin kita juga bisa jadi ikut dapat inspirasi juga loh Pak Fahmi. Ya, mungkin kalau saya bisa sharing sedikit, kalau di Cina jelas tergantung negara bagian Pak. Ya, di beberapa negara bagian sudah berjalan pendidikan seperti normal, tapi di beberapa negara bagian kayak di Beijing dan di Gansu dan lain sebagainya masih daring. Universitas juga beberapa sudah normal dan masih daring. Yang saya amati teman-teman anak murid yang di kantor ini, kalau mereka cerita, guru-gurunya itu ya itu tadi mereka berusaha mengasih paket-paket soal, mereka setiap mungkin mirip-mirip sama di Indonesia lah, setiap orang tua murid juga di kelasnya mereka ada sistem ada grup WeChat kalau di sini ya, mungkin kalau di Indonesia grup WhatsApp. Jadi mereka mengasih modul-modulnya, mengasih soal-soalnya itu yang bukan kayak 1+1 sama dengan 3 atau perkalian ini sama dengan sekian. Mereka lebih menyuruh anak-anak itu eksplor ke alam, misalnya coba lihat tumbuhan apa yang ada di sekitarmu, terus mereka disuruh menggambarkan, mencari, begitulah. Jadi intinya mereka lebih, yang saya lihat, saya amati beberapa tempat mereka bersekolah, menyuruh muridnya explore sendiri, atau cara memasak bagaimana, kenapa itu mie-nya bisa panas dan lain sebagainya, semacam itu yang saya lihat di sini.
Kalau itulah yang saya amati, Pak. Tapi kalau mungkin untuk ngomong detailnya agak panjang dan juga to be honest saya juga nggak terlalu paham. Tapi bisa aja mungkin dicari lebih lagi informasinya. Tapi intinya mereka banyak menyuruh siswanya keluar. Mereka yang saya lihat nggak terlalu terbebani dengan soal-soal. Mereka banyak disuruh bikin tulisan atau disuruh bikin ekspor something gitu lah, Pak. Ya, oke. Mungkin segitu dulu, Mas Wawan, Pak Dirjen. Terima kasih Mas Fahmi atas sharingnya. Silakan Pak Dirjen mungkin berikan komentar, jawaban atas apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi. Iya, terima kasih. Pak Fahmi sudah sebenarnya ada beberapa panduan yang sudah dibuat. Itu juga ada satu lagi laman, Pak Wawan, yaitu adalah Bersama Lawan Corona. Di situ di Bersama Lawan Corona itu semacam kayak pool resources yang bisa diperhatikan oleh sekolah, guru, termasuk ada panduan-panduan untuk masalah pembelajaran jarak jauh gitu. Dalam konteks modul-modul yang tadi yang sudah kita lakukan memang masih fokusnya di kelas di jenjang sekolah dasar yang tadi yang Pak Fahmi sebutkan, dan sebenarnya dari awal pun juga kita membuat sebuah kebijakan. Kalau diperhatikan surat edaran Mendikbud yang nomor 4 yang ketika pandemi itu sudah menjadi COVID sudah menjadi pandemi, itu adalah relaksasi kurikulum. Dengan tidak perlu ketuntasan kurikulum. Ketuntasan kurikulum bisa dilakukan sesuai dengan konteks yang ada, dan pembelajaran itu bisa diutamakan untuk kecakapan hidup salah satunya, sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi pada saat ini. Dan memang ini banyak kemudian menjadi inspirasi dalam panduan-panduan yang ada. Dan yang terutama yang lebih clear sekali itu yang memang step by step-nya itu memang ada di modul-modul yang sudah kita kembangkan untuk sekolah dasar tadi. Dan dalam konteks panduan-panduan itu ada panduan matematika atau panduan buat mata pelajaran itu juga sudah ada. Atau kepala sekolah juga ya. Jadi kadang-kadang aspek terlupakan, kita guru-guru semua tapi nanti kepala sekolahnya bingung. Kepala sekolah aja juga harus ada semacam bantuan bagaimana untuk menyikapi berbagai masalah yang ada dalam masa pandemi pada saat ini. Karena itu beda lagi tuh kompleksitas yang dihadapi oleh pendidik yang menjadi kepala sekolah, karena mereka harus mengelola banyak hal secara big picture-nya dan masalah-masalah yang harus mereka putuskan. Salah satu yang sebenarnya yang dari kepala sekolah itu bisa lakukan adalah sekarang untuk bantuan operasional sekolah kan bisa itu diskresinya kepala sekolah, terutama masa pandemi ini. Jadi bisa dibelikan untuk kuota, bantuan operasional sekolah bisa diberikan untuk beli pulsa, baik buat guru maupun buat murid. Bukan hanya buat guru saja, tapi juga buat murid atau mungkin perangkat-perangkat TIK kalau seandainya itu dibutuhkan. Dan juga untuk pembayaran guru honorer kalau seandainya itu diperlukan. Nggak ada lagi patokan-patokan pagu-pagu seperti sebelumnya, karena memang ini dulunya sangat membuat sebuah keterbatasan ya, karena ini hanya sekian persen, kalau beli ini hanya sekian persen gitu ya. Sekarang tergantung situasinya, kalau memang daerah itu butuh di PJJ-nya kuota internet, itu bisa dibeli dari situ juga buat pada saat ini. PAUD juga sama. Dan bahkan kemarin kita bos kinerja dan bos afirmasi yang sebelumnya itu untuk prestasi atau mungkin afirmasi, sekarang itu bisa digunakan untuk ada sekolah sekitar 56.000 lebih sekolah yang kita identifikasi yang dari daerahnya ya, daerah terpencil, daerah terluar, dan masyarakatnya banyak masyarakat proporsi yang dari keluarga miskin gitu. Itu mendapat bantuan bos afirmasi dan bos kinerja sebesar 60 juta per sekolah, yang juga bisa dibayar untuk sama dengan bos reguler, yang duitnya langsung sesuai dengan kesepakatan Kemdikbud dengan Kemenkeu langsung ditransfer ke sekolah, artinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh operasional sekolah. Dan ini bisa mudah-mudahan membantu kepala sekolah. Tapi kadang-kadang juga kita masih mendapat feedback ada yang masih ketakutan penggunaannya tidak sesuai dengan alokasi patokan-patokan sebelumnya. Sementara kita sudah mengeluarkan kebijakan bahwa boleh kok
regulasi proporsinya itu boleh ditentukan oleh kepala sekolah sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen ini atas sebagai informasi Pak Dirjen, saat ini sudah 500 yang bergabung di Zoom dan mungkin puluhan ribu yang sudah kami lihat yang sudah menonton secara streaming di YouTube. Ini terima kasih banyak juga atas dukungan Seroja ini yang ikut membantu memaksimalkan acara kita ini. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mohon izin sebelum yang terakhir terakhir. Mungkin yang terakhir. Di sini ada alumni yang berikutnya. Di sini ada alumni MIT juga, Prof. Mungkin Prof. Susanto. Silakan Prof. Susanto jika ingin memberikan pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, Pak Dirjen. Salam kenal. Saya Susanto, Pak. Murid Pak Wawan. Saat ini saya di Bandar Lampung, bertugas sebagai dosen di Universitas Bandar Lampung. Kebetulan di FKIP, Pak. Jadi kita memang salah satu luaran kita adalah guru-guru yang berkompetisi untuk mengajar di sekolah-sekolah mulai dari PAUD sampai jenjang SLTA ya atau SMK. Jadi terima kasih atas acaranya yang luar biasa dari Pak Wawan dan dukungan dari Seroja, Jalar, dan kemudian narasumber kita yang luar biasa, Pak Dirjen. Jadi saya sendiri merasa banyak hal-hal baru yang insya Allah kita sampaikan kepada para mahasiswa kami di FKIP Universitas Bandar Lampung, sehingga mereka lebih siap dengan kebijakan-kebijakan baru dari Kemendikbud terkait tentang kurikulum dan banyak hal dikaitkan dengan kondisi saat ini yang mungkin kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir pandemi COVID-19 ini. Yang mudah-mudahan sesegera mungkin kita doakan bersama Pak Dirjen. Kemudian ada sedikit yang ingin kami sampaikan, mohon tanggapan nanti dari Pak Dirjen ataupun dari para guru sekalian. Terkait tentang perubahan kurikulum ini terkadang menjadi polemik, Pak. Artinya memang perubahan ruhnya adalah perubahan menjadi yang lebih sederhana dan lebih fleksibel, hybrid, artinya menyesuaikan dengan konteks. Namun terkadang di sekolah sendiri, mulai dari pimpinan sekolah, kemudian berjenjang sampai ke bawah, mereka juga agak kebingungan karena mungkin tidak terbiasa dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Kemendikbud sejauh ini. Dan ini perlu sepertinya sosialisasi yang terus-menerus, Pak Dirjen. Dan kita mungkin usulan kepada Pak Wawan, kebetulan kita ada klaster pendidikan, Pak Wawan kemudian dukungan Seroja terus menerus melakukan sosialisasi kebijakan seperti ini dari Kemendikbud dan lain sebagainya. Karena terus terang apalagi yang kalau di 3T itu Pak, wilayah terluar, tertinggal dan termiskin itu sangat sulit untuk memiliki akses hal-hal seperti ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah terkait tadi tentang kuota tadi, Pak. Ini jadi memang ada sedikit ada tadi solusi yang sangat hebat dari yang disampaikan oleh Pak Dirjen, tapi pengalokasian dana itu sendiri tentu kan tergantung dari kebijakan pimpinan sekolah tadi, dan ini perlu disosialisasikan sedemikian rupa sehingga pihak sekolah memiliki confidence, percaya diri untuk memanfaatkan alokasi dana bantuan dan lain sebagainya itu untuk kuota dari peserta didik. Dan ini sangat yang saya rasakan sendiri dari kebetulan anak-anak saya sedang sekolah, jadi merasakan betul bahwasanya kuota itu menjadi salah satu permasalahan yang cukup dominan. Kemudian saya ingin menanggapi tentang praktek dari masalah praktek ya yang sepertinya terputus dari Prof. Susanto. Mungkin Pak Dirjen bisa langsung memberikan tanggapan saja. Pak Dirjen terkait dengan pertanyaan apa yang disampaikan Prof. Susanto ini, beliau mendengar biasanya. Hanya jaringan di sana aja mungkin apa di daerah 3T mungkin di Lampung. Silakan Pak Dirjen. Oke, saya malah curious ini, ingin tahu. Pak Susanto udah bergabung lagi. Pak Susanto sudah bergabung. Beliau, saya boleh tanya nggak Pak Susanto? Ya, silakan Pak. Memang kuliah di MIT ya? Kebetulan postdoc Pak. Jadi kita postdoc yang pertama di Cina, kemudian melamar postdoc lagi dapat dari Fulbright Pak. Fulbright ke MIT? Iya, betul. Di Brain and Cognitive Science Department di MIT.
Di 2018 Pak, udah lama Pak. Dia ahli forensik linguistik, Pak. Forensik linguistik salah satu paling ahli di Indonesia lah, ahli forensik linguistik ini. Jadi Itu. ilmunya tinggi kalau forensik ini beliau. Jadi dari basisnya dari linguistik ya Pak Susanto? Iya, betul sekali Pak. Jadi brain science di MIT? Iya, jadi riset kita kemarin itu adalah tentang analisis suara, kemudian dihubungkan dengan aktivitas otak. Jadi mereka itu punya alat fMRI sampai 7 Tesla itu. Jadi kita meneliti mekanisme untuk pendeteksi kebohongan. Jadi begitulah Pak kira-kira. Itu kenapa dari FKIP sampai ke sana, Pak? Oh, saya itu dari sastra Inggris sebenarnya, Pak. Puzzle yang menarik bagi saya. Oh iya, jadi saya sastra Inggris S1-nya, yang kedua linguistik terapan, S2-nya yang pertama, S2 yang kedua sastra Inggris lagi, kemudian S3-nya linguistik dan fonetik. Jadi kaitannya dengan analisis bahasa, Pak. Kemudian mencoba melamar menjadi dosen jadi di FKIP pendidikan bahasa Inggris khusus di linguistik. Jadi ada mata kuliah linguistik, Pak. Kemudian kita juga diberi amanah untuk membentuk pusat studi linguistik. Jadi ilmu linguistik terapannya di salah satunya adalah di bidang forensik, Jadi kita banyak diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang alat buktinya itu rekaman, alat bukti macam-macam lah Pak. Oke, jadi agak nyambung sekarang ya. Jadi saya pikir MIT, terus FKIP. Iya. Oke, baik. Pak Santo gini, ini juga ini ya Pak, jadi kalau dari FKIP saya juga titip nih, ini kita perlu gerakan nih mahasiswa-mahasiswa dari FKIP buat sekarang ini justru ini lagi subur-suburnya nih buat mencoba inovasi-inovasi baru, apalagi dengan kampus Merdeka ya, itu kan bisa sekali tuh untuk apakah praktek lapangan yang bisa untuk membantu juga mungkin para pendidik yang ada di lapangan. Ya kita tahu lah kalau yang untuk masalah yang daring ini, online ini ya anak muda lebih cepat lah daripada kalau yang sudah lebih senior kan. Di sekolah juga terjadi seperti itu, kolaborasinya, belajarnya akhirnya yang muda belajar tentang yang lebih konten gitu, tapi yang teknologi itu yang muda yang jadi ininya, yang jadi leadingnya. Nah, mahasiswa menurut saya ini bisa jadi salah satu aktor penggerak untuk perubahan nih dalam konteks pandemi ini buat sekolah-sekolah. Dan kalau bisa mungkin PPL-nya, praktek lapangannya, ini bisa digunakan untuk ke sana gitu. Jadi real world konteks, mereka belajar dalam konteks yang betul-betul sesungguhnya dan bisa menjadi inspirasi untuk solusi buat komunitas-komunitas sekolah yang ada. Menurut saya ini mungkin lebih menarik kali mahasiswa-mahasiswa ini. PPL-nya kalau dulu kan atau sebelumnya biasanya klinikal ya. Jadi yang dipelajari lalu diterapkan dan mungkin agak lebih tersanitasi gitu ya, tidak terlalu. Nah, sekarang kan betul-betul mencari solusi kan, dibebaskan untuk eksperimentasi supaya bisa membantu. Jadi menurut saya ini lagi luar biasa nih kampus Merdeka. Bahkan mungkin kalau ada yang bukan non ke pendidikan bisa ikutan gabung nih kalau dengan program kampus Merdeka untuk gabung sama FKIP untuk praktek di lapangan. Betul sekali Pak. Ya. Jadi untuk mahasiswa kita dengan program ini kita sudah 2 semester melaksanakan program Merdeka Belajar Pak. Yang semester lalu masih pilot project. Kita di Kampung Batik. Jadi ada dari FKIP, ada dari komputer. Jadi dia memang bergabung Pak. Jadi komprehensif. Dan untuk semester yang kedua ini kita coba di pusat-pusat studi dan lembaga pemerintahan termasuk kepolisian dan sebagainya Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Santo dan komentarnya ini Pak Dirjen. Mungkin sebelum saya tutup Pak Dirjen mohon izin sebentar ada kata-kata penutup dari rekan Seroja. Silakan rekan Seroja, Mbak Dini. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan atas kesempatannya, Pak Dirjen, Pak Adit, dan Pak Wawan dari Jalar, serta teman-teman guru hebat yang ada di Indonesia. Bapak, terima kasih banyak. Ini luar biasa kami diberikan kesempatan. Saya pikir dalam masa pandemic outbreak saat ini memang sudah saatnya kita sama-sama bersinergis, khususnya antara induk lembaga, yaitu di sini GTK Kemendikbud, guru-guru yang ada di Indonesia,
juga di sini terus menerus berkolaborasi dengan Jalar. Saya pikir ini luar biasa, Pak Wawan, karena banyak sekali pasti ilmu-ilmu yang didapat dari luar negeri dan bisa di-share dengan teman-teman guru yang ada di Indonesia. Jadi kami berharap tidak hanya sampai di sini, tetapi di masa yang akan datang itu kita bisa membuat kolaborasi yang lebih frequently lagi. Lalu juga insya Allah nanti kami berjanji akan bukan hanya kami menunggu top down istilahnya proaktif, tapi juga kami dari bottom up juga akan lebih aktif Pak untuk berkontribusi dan sharing dengan rekan-rekan, karena betul sekali Pak, saat ini dulu mungkin kita belajar pengalaman pedagogical skill itu dari para senior ya Pak ya. Tapi saat ini Pak, kami juga bisa berimbang guru-guru yang muda bisa memberikan sharing informasi mengenai teknologi skill gitu kepada teman-teman gitu seperti itu. Jadi insya Allah nanti kami akan develop dalam TPEC skill-nya, dalam teknologi, dalam pedagogical, content knowledge-nya insya Allah seperti itu. Mohon senantiasa arahan dan bimbingannya dari GTK Kemendikbud dan juga dari Jalar. Terima kasih. Bu Dini tamatan mana? Saya ini Pak, S1 saya dari UPI, kemudian saya melanjutkan di ITB Pak untuk biomanajemen. Alhamdulillah juga dapat pengalaman di Jerman Pak. Saya pernah mengikuti long term training dari GIZ. Iya. Mbak Dini ini tipek gitu. Iya Pak. Pedagogical content knowledge is very technical term yang tahu tuh pasti orang-orang pendidikan. Yang apalagi kalau ngomongnya udah tipek. So, iya Pak, mohon arahannya nanti Pak ke depannya. Keren, ya. Iya, Mbak Dini ini bagian dari Seroja juga Pak, karena alumni dari luar negeri. Jadi mohon izin, terima kasih banyak Pak Dirjen yang sudah bergabung dan sudah memberikan sharing knowledge terkait kebijakan maupun hal-hal lainnya terkait apa yang sudah dilakukan Kemdikbud. Mohon izin Pak Dirjen, mohon izin untuk Pak Dirjen bisa bergabung dalam komunitas kami jadi jaringan alumni luar negeri Pak. Jadi nanti kita akan ada follow up untuk mungkin ada bersilaturahmi khusus dengan Pak Dirjen, teman-teman di Jalar ini, untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dan apa yang bisa kita kontribusikan dengan Dirjen GTK. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru maupun rekan-rekan diaspora yang sudah bergabung dalam acara diskusi pada pagi hari ini, dan juga pada tentunya kepada rekan-rekan Seroja yang terus membackup acara kita, dan kita akan bersinergi lagi ke depannya. Mohon maaf jika saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, dan untuk absensi silakan diklik di chat, itu ada absensi untuk kepada rekan-rekan guru untuk peroleh sertifikat. Baik, itu saja Pak Didier, terima kasih banyak. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Salam sehat, salam sukses ya teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas Ahmad Aditya, terima kasih Mas Ahmad Aditya. Mungkin bisa di-share lagi chatnya sebentar ya. Oops, sorry. Absensinya Mbak Budini mungkin masih ada yang belum ngisi.